Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali Ayu Novita Lestari. Nah, pada video yang kedua ini saya akan membahas tentang penilaian saham. Nah, secara umum dikenal dengan adanya 3 jenis nilai saham, yaitu yang pertama nilai buku. Nah, nilai buku merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham atau disebut dengan emiten. Nah, yang kedua yaitu nilai pasar. Nilai pasar adalah harga suatu saham di pasar. Yang ketiga yaitu nilai intrinsik atau nilai teoretis. Nah, ini adalah nilai saham yang sesungguhnya atau yang seharusnya terjadi. Nah, pengembalian keputusan investasi yang dilakukan investor akan melibatkan informasi nilai saham tersebut. Yang pertama yaitu apabila nilai intrinsik saham lebih besar dari nilai pasar, maka saham dikatakan under value dan ini merupakan indikator beli. Nah, apabila nilai intrinsik saham kurang dari nilai pasar, maka saham dikatakan over value dan ini merupakan indikator jual. Nah, terdapat discount cash flow model atau present value of dividend model. Nah, nilai saham adalah manfaat yang akan diterima karena memiliki saham tersebut. Jika investor membeli saham dan menyimpannya sampai waktu tak terhingga. Nah, adapun macam discount cash flow model. Yang pertama yaitu model pertumbuhan nol atau dividen tidak bertumbuh. Yang kedua yaitu model pertumbuhan konstan. Pada umumnya dividen bertumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Asumsi ini biasanya ditetapkan pada perusahaan yang telah mapan atau memasuki tahap kedewasaan. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dividen adalah pertumbuhan earning per share atau disebut EPS. Nah, pertumbuhan EPS sendiri ini dipengaruhi oleh yang pertama inflasi, yang kedua yaitu jumlah penghasilan yang diinvestasikan kembali, dan yang ketiga yaitu tingkat keuntungan modal sendiri atau return on equity. Nah, model pertumbuhan tidak normal atau ganda. Nah, dividen saham juga tidak bisa bertumbuh konstan, tapi berubah sesuai dengan daur hidup perusahaan. Pada periode awal, pertumbuhan dividen biasanya berubah-ubah. Setelah memasuki periode kedewasaan, pertumbuhan dividen cenderung konstan. Nah, model diskonto ini dividen di atas mengasumsikan bahwa dividen akan dibayarkan sampai periode tak terhingga. Hal ini biasanya akan berlaku bila investor memang lebih menyukai dividen sehingga tidak menjual sahamnya. Nah, apabila saham tidak selamanya dipegang investor sehingga terdapat capital gain, maka nilai terminal atau nilai jual saham akan dimasukkan dalam perhitungan nilai intrinsik. Nah, selanjutnya terdapat dividend yield and capital gains yield. Nah, keuntungannya adalah salah satu hal yang diharapkan dari pembelian saham investor. Dan yang kedua, apabila menyimpan saham selamanya, berarti investor mengharapkan dividen saham. Jika suatu investor saham menjual saham yang telah dimiliki ya, intinya. Nah, yang selanjutnya terdapat model kelipatan laba atau price earning ratio. Nah, model ini lebih populer digunakan di kalangan analisis saham dan praktisi. Nah, pada pendekatan ini, investor akan menghitung berapa kali multiplier nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Nah, PER ini adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara harga saham dengan earning perusahaan atau laba per lembar dari sahamnya. Nah, rasio ini menunjukkan berapa besar investor menilai harga saham terhadap kelipatan earning. Nah, selanjutnya terdapat strategi portofolio saham. Nah, strategi portofolio saham yang dapat dipilih investor dapat berupa strategi aktif atau strategi pasif. Nah, strategi pasif aktif ini yaitu investor menjalankan strategi aktif dengan tujuan memperoleh return portofolio saham yang lebih tinggi dibandingkan return yang didapat sesama investor lain. Nah, 3 strategi yang bisa dipilih untuk melakukan strategi aktif adalah yang pertama,
pemilihan saham. Nah, pemilihan saham ini strategi yang paling rasional dan populer di mana investor secara aktif melakukan seleksi untuk mendapatkan saham terbaik dengan berdasarkan analisis fundamental. Nah, yang kedua yaitu rotasi sektor. Biasanya diterapkan oleh investor yang berinvestasi di saham dalam negeri. Nah, dua cara yang bisa dilakukan ialah pertama untuk berinvestasi pada saham-saham perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi di masa depan. Dan yang kedua yaitu memodifikasi bobot portofolio saham pada berbagai sektor industri yang berbeda sehingga dapat mengantisipasi perubahan siklis ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu momentum harga. Strategi ini didasari dengan kenyataan bahwa pada waktu tertentu harga pasar saham mereplikasikannya pergerakan pendapatan atau pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, investor harus mencari waktu atau momentum yang tepat. Nah, agar pada saat terjadi perubahan harga bisa mendapat keuntungan lewat pembelian atau penjualan saham tertentu. Nah, terdapat strategi portofolio saham yang pasif. Nah, strategi pasif ini dijalankan apabila investor percaya bahwa pasar benar-benar efisien, sehingga tidak ada satupun investor yang bisa memperoleh abnormal return. Nah, pilihan yang dapat dipilih investor untuk menerapkan strategi pasif ialah yang pertama, strategi beli dan simpan. Nah, investor akan membeli saham dan menahannya selama periode beberapa waktu untuk menghindari biaya transaksi dan biaya lain yang terlalu tinggi. Nah, investor pun juga mengharapkan agar return yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan return dari strategi aktif menjual dan membeli saham. Penerapan strategi ini memang harus memperhatikan pemilihan saham mana saja yang akan dimasukkan ke dalam portofolionya. Nah, yang kedua yaitu strategi mengikuti indeks pasar. Nah, investor dapat menerapkan strategi ini dengan membeli instrumen reksadana atau dana pensiun. Nah, lewat pembelian reksadana yang merupakan kumpulan dari berbagai saham, obligasi, atau campuran keduanya, investor berharap bisa mendapatkan return yang sebanding dengan return pasar. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.